Baiklah, materi kita pada hari ini mengenai memahami klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Jadi dapat disimpulkan klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengklasifikasi ini. Salah satunya antaranya ialah dengan menekan pada teknik yang dipergunakan dalam pembuatan media tersebut. Sebagai contoh seperti gambar, fotografi, rekaman audio, dan sebagainya. Ada pula yang dapat dilihat dari cara yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Pengertian klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Setiosari dan Sikabuden 2005 mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, contoh peta, gambar, bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi data saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, contohnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, media pandangan diam, contohnya foto, tulisan, atau gambar bintang yang dapat diproyeksikan. Yang kedua, Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan referensi indera sebagai berikut: media audio, visual, audiovisual, audio multimedia visual, audio still visual, dan audio semi-motion. R. Moray Thomas mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Media pembelajaran dibagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama, pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian suatu objek sebenarnya. Yang kedua, pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda berwujud model tiruan. Tiruan dasi situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata, berupa kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekaman, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Gerlach dan Eli mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, media pembelajaran penggunaannya secara individual, contoh laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, contoh film dan slide. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, contoh televisi, radio, dan lain-lain. Rudy Bird mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual berupa gambar, garis, dan simbol, dan gerak. Ia juga membedakan antara media suara dan media rekaman. Edgar Dale dalam bukunya Audio Visual Much in Teaching mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh orang yang belajar. Dalam kerucut pengalaman Dale, jenjang pembelajaran disusun secara urut menurut tingkat kekonkretan dan keabstrakannya. Pengalaman yang paling konkret diletakkan pada dasar kerucut, dan semakin ke pucuk pengalaman yang diperoleh semakin abstrak. Azkar Arhad 2006 mengklasifikasikan media pembelajaran tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Yang pertama, pesan, apa informasi yang disampaikan. Yang kedua, orang, siapa yang menyampaikan informasi. Yang ketiga, bahan, siapa yang menyiapkan informasi.
Yang keempat, alat. Siapa, apakah yang menyampaikan informasi. 5. Teknik, bagaimana informasi itu disampaikan. Yang terakhir, lingkungan atau latar di mana informasi itu disampaikan.